Di sebuah garasi, Charlie sedang memperbaiki pesawat yang dihadiahkan istrinya, Sarah, pada hari ulang tahunnya. Sarah menyela untuk memberitahunya bahwa dia akan segera berangkat untuk konferensi bisnis di London. Dia mengundang Charlie untuk ikut bersamanya lagi, tetapi Charlie menolaknya karena dia memiliki banyak pekerjaan. Beberapa waktu kemudian, Charlie tiba di markas besar CIA. Dalam perjalanannya ke Departemen Dekripsi dan Analisis, dia melewati semua pemindai keamanan yang dia ciptakan dan akhirnya mulai bekerja. Tiba-tiba, dia menerima pesan dari Inquilin, orang misterius yang telah menghubunginya selama bertahun-tahun. Seperti biasa, mereka memiliki intelijen rahasia berharga untuk dijual kepadanya. Meskipun kali ini Inquilin memperingatkannya bahwa dokumen-dokumen ini dapat membahayakan CIA. Charlie mencoba menebat lokasi mereka dan mengatakan Istanbul, tetapi Inquilin menepisnya. Setelah itu, dia bekerja menganalisis materi, tetapi mengejutkan bahkan seorang pria jenius seperti dia tidak dapat memecahkan kode tersebut. Setelah istirahat makan siang, Charlie kembali ke kantornya dan mendapat telepon dari Sarah, yang memberitahunya bahwa dia sudah tiba di London. Namun Charlie sudah tahu karena dia telah melacaknya. Mereka tidak banyak bicara karena dia sangat ingin kembali ke dokumen misterius itu. Karena dia masih tidak dapat memecahkan kode tersebut, dia membawa komputernya ke area terlarang, di mana sistem yang lebih canggih membantunya maju lebih cepat. Butuh beberapa saat tetapi dia akhirnya membuka informasi dalam dokumen-dokumen itu, yang membuatnya kaget. Ini adalah file-file pemerintah rahasia yang mengungkapkan bahwa serangan pesawat tak berawak yang disamarkan sebagai pemboman penghancuran diri telah diizinkan dan ditutupi. Ada klip dari berita yang melaporkan 150 korban, termasuk pasukan khusus Prancis dan marinir Denmark. Seluruh operasi ini diorganisir oleh Kepala MOR, yang juga bos Charlie. Malam itu di rumah, Charlie mencoba menelpon Sarah tetapi dia tidak menjawab. Jadi dia meninggalkan pesan suara. Keesokan harinya, Charlie tiba di kantor dan terkejut menemukan MOR menunggunya. MOR membawa Charlie ke kantor O'Brien, yang baru-baru ini menjadi direktur. Dia menjelaskan bahwa ada serangan teroris di sebuah hotel di London, dan Sarah adalah salah satu korbannya. Charlie menolak untuk mempercayainya dan ingin menelpon Sarah. Jadi MOR menyalakan TV untuk menunjukkan berita kepadanya. Reporter menggambarkan bagaimana 4 teroris masuk ke hotel, menyandra 4 orang dan membunuh 2 dari mereka. Selanjutnya, MOR memutar rekaman keamanan hotel yang menunjukkan semua kekacauan selama insiden itu dan menegaskan bahwa Sarah adalah salah satu korbannya. Ketika Charlie pulang ke rumah, dia menemukan lusinan reporter menunggu wawancara, dan polisi berusaha menahan mereka. Seorang teman Charlie membantu Charlie memasuki rumah tanpa diganggu. Keesokan harinya, Charlie menghadapi MOR dan Supervisor Caleb karena dia sangat curiga dengan apa yang terjadi. Dia tidak percaya para teroris bisa lolos dari ribuan kamera keamanan di London, belum lagi mereka masuk ke lalu lintas. MOR berjanji mereka sedang menyelidiki, tetapi Caleb menyuruhnya pulang. Keesokan harinya, Charlie pergi ke bandara untuk mengambil jenazah Sarah dan barang-barangnya. Di rumah, dia melihat ke dalam koper dan menemukan hadiah yang dibeli Sarah untuknya, yang membuatnya mengalami gangguan. Lelah berada di rumah, Charlie kembali bekerja dan menggunakan komputer terlarang untuk meretas kamera keamanan di hotel dan jalan-jalan terdekat. Dia menyusun garis waktu kejadian dan menunjukkannya kepada atasannya. 4 teroris mencuri sebuah kendaraan di East End, kemudian memasuki hotel melalui layanan di mana mereka secara profesional membersihkan semua sidik jari dan DNA. Rupanya mereka mengadakan pertemuan dengan Impact Investments dari Indonesia, tetapi sesuatu berjalan salah dan terjadi perdebatan di koridor. Salah satu petugas keamanan perusahaan marah sehingga seorang teroris melepaskan tembakan, menewaskan salah satu penjaga dan meninggalkan yang lainnya dalam kondisi kritis. Keamanan hotel segera diberitahu dan mereka menelpon polisi. Putus asa untuk meninggalkan gedung tanpa tertangkap, para teroris memasuki ruang konferensi dan menyandra beberapa orang. Sarah dibawa karena dia mencoba membantu beberapa peserta untuk melarikan diri. Charlie menjalankan analisis suara dan wajah sehingga dia berhasil mendapatkan identitas keempat teroris tersebut. Mereka adalah Miska dari Moskow, mantan operatif NIK pasukan khusus Afrika Selatan bernama Lawrence, tentara bayaran Horst, dan mantan perwira intelijen Gretchen.
Memperhatikan kurangnya reaksi Caleb dan Moore, mereka menyadari mereka sudah mengetahui semua ini. Mereka memberitahu Charlie bahwa mereka sudah mengerjakannya dan mengirim dia untuk menemui seorang terapis. Keesokan harinya, Charlie menyembunyikan chip di lencana ID-nya dan melewati keamanan tanpa pemindai mendeteksi. Di kantornya, dia mencetak semua file rahasia dan menggunakan skimmer pada printer untuk membuat salinan digital. Malam itu, Charlie pergi ke bar dan terus menatap jukebox. Keesokan paginya, Charlie menghadapi atasannya lagi menggunakan file-file yang dicetak. Dia mendaftar semua misi kotor Moore, seperti membom rumah sakit Suriah dan menyerang basis sekutu di Yaman, yang menewaskan ribuan warga sipil. Dia mengancam akan membawa semuanya ke direktur, dan mengungkapkan bahwa dia telah memicu saklar orang mati. Jika dia tidak memasukkan kode setiap 5 jam, bukti akan dikirim ke outlet berita terpenting. Sebagai imbalan atas kebungkamannya, Charlie meminta pelatihan CIA penuh, paspor palsu, uang tunai, senjata, dan intelijen tentang pembunuh Sarah. Setelah pertemuan itu, Charlie kembali ke mobilnya dan muntah karena stres. Di kantor, Moore mengatakan bahwa saklar orang mati itu gertakan, tetapi Caleb menunjukkan bahwa mereka tidak dapat mengambil resiko itu. Mereka akan mencari saklar itu jika itu hanya gertakan, maka mereka dapat mengatur kecelakaan mematikan selama pelatihan. Beberapa waktu kemudian, Caleb dan timnya mencoba memahami bagaimana Charlie mengkopi file rahasia itu. Mereka membahas kemungkinan skimmer, yang tidak akan bekerja pada komputer aman mereka, tetapi dapat digunakan pada printer. Charlie bisa mengirim file itu ke printer dan menggunakan strip magnetik untuk menyalin data. Mencari rekaman keamanan menegaskan bahwa Charlie membeli strip magnetik di sebuah toko, tetapi mereka masih tidak tahu bagaimana Charlie membawanya masuk dan keluar dari gedung. Tim juga menggeledah rumah Charlie dan akhirnya menemukan dia pergi ke bar tertentu 2 kali. Mereka pergi ke bar itu untuk menggeledahnya dan menemukan CD ABBA di bawah jukebox. Caleb memilih CD itu dalam katalog jukebox dan hanya suara bising yang terdengar, jadi mereka mengeluarkan CD yang ditinggalkan Charlie. Sementara itu, Charlie tiba di fasilitas pelatihan CIA, di mana dia disambut oleh Kolonel Henderson. Mereka mulai di arena tembak, tetapi sayangnya Charlie bukanlah penembak yang baik. Dia harus benar-benar dekat dengan target untuk menembak tempat yang tepat. Namun ketika datang untuk membuat bom, Charlie bekerja sangat cepat, memberikan kesan yang sangat baik pada Henderson. Selanjutnya, Charlie perlu mempelajari identitas barunya, jadi Henderson menghardiknya dan melemparkannya agar Charlie masih tetap dapat membaca informasi barunya, bahkan di bawah tekanan. Terakhir, mereka menyelesaikan paspor baru. Malam itu Henderson pergi ke kamar Charlie dan mengatakan bahwa dia bukan seorang pembunuh. Namun Charlie bersikeras dia menginginkan keadilan. Kemudian Henderson mengeluarkan pistol dan memberikannya kepada Charlie, memintanya untuk menaruh ke dadanya. Tangan Charlie tidak berhenti gemetar dan akhirnya menurunkan pistol itu. Di kantor, para agen menghabiskan beberapa jam untuk mendekripsi informasi dalam CD itu, hingga mereka menemukan bahwa Charlie telah menggertakkan tentang saklar orang mati. Mereka segera memberitahu atasan mereka, tidak menyadari bahwa Charlie sedang memata-matai mereka. Ternyata chip yang disembunyikannya di lencananya adalah bug yang ditanam di dokumen-dokumen yang diberikannya kepada bosnya. Moore segera menelpon Henderson dan menyuruhnya menangkap Charlie, namun dia sudah melarikan diri. Setelah menutup telepon, Moore akhirnya melihat bug di file itu dan berbicara langsung kepada Charlie untuk memberitahunya bahwa ini adalah pengkhianatan. Charlie menyingkirkan earpiece-nya sebelum naik pesawat. Begitu Charlie tiba di London, dia melewati bea cukai dan mulai menuju Paris. Paspor palsunya muncul di komputer CIA, sehingga Moore mengirim Henderson mengejarnya. Di Paris, Charlie menyewa rumah hotel di dekat restoran di mana Gretchen sering terlihat. Akhirnya dia muncul dan cukup dekat untuk mulai melacak teleponnya. Charlie kemudian menghabiskan hari di luar gedung Gretchen dan menunggu sampai dia pergi. Ketika seorang penyewa keluar, dia menggunakan kesempatan itu untuk masuk. Setelah itu dia mengikuti video online untuk membuka kunci Gretchen. Charlie mulai menggeledah apartemen dan mengambil gambar jadwal Gretchen. Dia juga menemukan pistol di dalam laci, jadi dia memutuskan untuk menyimpannya. Pada saat itu pelacaknya memperingatkan dia bahwa Gretchen akan kembali, jadi dia berburu masuk ke tangga untuk menunggunya. Namun ketika dia akhirnya pulang, dia tidak dapat menarik pelatuknya.
Merasa kecewa, dia berburu kembali ke hotel dan berpura-pura Sarah sedang menunggunya. Setelah bisa tenang, dia melihat dengan lebih dekat pada gambar-gambar itu dan mengetahui bahwa Gretchen sering pergi ke rumah sakit. Meretas riwayat kesehatannya mengungkapkan dia memiliki alergi. Keesokan paginya, Charlie membeli banyak bunga. Kemudian dia menunggu di kafe sampai dia melihat Gretchen dan mengikutinya ke rumah sakit. Gretchen sedang menjalani beberapa tes, tetapi dokter memperhatikan bahwa layar komputer tidak bekerja, jadi dia keluar ruangan untuk meminta bantuan. Charlie masuk berpakaian seperti dokter dan mengunci Gretchen di dalam mesin. Dia mulai panik, tetapi Charlie mengabaikannya sambil mengisi ruangan dengan serbuk sari. Dokter dan seorang perawat mendengar suara itu, tetapi pintu juga terkunci. Gretchen mulai melemah karena alerginya dan Charlie mengatakan dia akan membantu jika dia memberitahunya di mana menemukan Horst, karena dialah orang yang menembak Sarah. Alergi tidak membiarkan Gretchen berbicara,